Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya, Emnat Sirkonga. Sobat PPATK, di tengah kita sudah hadir Mbak SP Oktavinian Aspari. Waduh, namanya keren nih. Beliau, Mbak SP ini adalah penggiat minimalis ya, dari komunitas Life with Less. Nah, nanti Mbak SP jelaskan nih ke Sobat PPATK apa ini Life with Less. Beliau juga sebagai praktisi ya dan dosen ilmu komunikasi. S1-nya dari Universitas Bakri, kemudian S2 di IPB ya, Betul. Institut Pertanian Bogor. Masih sejalan lah ya. Nah, Sobat PPATK, lagi hangat dibahas oleh media massa tentang judi online. Dan ini memang sungguh sangat mengkhawatirkan kita ya. Mbak SV, di semester 1 2024 itu aja akumulasi dana judi online itu ada 600 triliun. Luar biasa ya. Itu akumulasi beberapa tahun terakhir. Dan orang-orang yang terlibat di judi online ini ada 3,2 juta. 80% diantaranya itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah, di mana mereka memainkan uang untuk judi online itu 100.000 ya, rata-rata per hari ya, atau 2-3 hari gitu ya. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Banyak yang terlibat itu adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh. Katakanlah ya, kalau mereka tadi itu berpenghasilan 200.000 sehari ya, dalam sekeluarga ya. Lalu kemudian 100.000 dimainkan untuk judi online, iya kan? Lalu untuk konsumsi mereka seperti apa, gitu ya? Nah, ini sebagai gambaran awal nih, Mbak SP. Nah, saya ingin Mbak SP menjelaskan ya kepada Sobat PPATK apa sih sebenarnya Life with Less itu, ya kan? Silakan Mbak SP. Assalamualaikum pagi. Selamat pagi. Ini tayangnya pagi, siang, sore, malam. Oke, makasih Bang Piu, makasih udah undang kami Life with Less, komunitas yang ingin coba ajak masyarakat Indonesia untuk hidup jadi lebih minimalis. Sebenarnya minimalisme itu apa sih gitu? Life with Less itu apa? Jadi komunitas ini tuh pengen ngajak masyarakat untuk fokus pada hal-hal yang esensial dalam hidup mereka gitu. Jadi mengeliminasi apa yang nggak penting, letting go, melepas hal-hal yang nggak esensial, yang nggak membawa kebermanfaatan dalam hidupnya gitu. Dan kita komunitas pertama nih yang mencoba membawa alternatif gaya hidup ini kepada masyarakat gitu. Pengen mengedukasi tentang hal itu gitu. Jadi lebih pada konsumsinya yang dilihat. Nggak hanya konsumsi aja, itu bagiannya, salah satunya gitu. Jadi lifestyle lah ya secara umum. Betul, gaya hidup gitu. Jadi ujungnya itu sesimpel bijak berkonsumsi sebenarnya. Jadi kita betul-betul tahu apa yang baik untuk diri kita, bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan tren, bukan berdasarkan apa yang lagi hype, yang lagi viral, yang lagi FYP gitu. Tapi betul-betul memang menggali sendiri ke dalam diri, mana yang cukup, mana yang penting buat hidup kita gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan gaya hidup minimalis. Gitu. Apa filosofi dari dibentuknya komunitas ini? Nah, filosofinya. Nah, karena apakah mungkin begitu konsumerismenya masyarakat kita atau gimana tuh Mbak? Iya, jadi sebenarnya komunitas ini tuh dulunya jadi tempat curhat foundernya. Founder kita namanya Cynthia, ya, Cynthia Suci Lestari. Jadi waktu itu tuh jadi tempat curhat, menceritakan dilemanya dia, keluh kesahnya dia, untuk bisa keluar dari kondisi konsumerism gitu, situasi yang sangat konsumtif gitu ya. Dan ternyata banyak yang relate sama minimalism ini gitu, gaya hidup penuh rasa cukup dan penuh rasa syukur ini gitu ya. Nah, ternyata akhirnya berkembang
berkembang jadi sebesar sekarang gitu ya. Kita di Telegram sekarang ada sekitar 6.000 lebih membernya, di Instagram followernya ada sekitar 130.000. Nah, yang pengen kita ajak ke masyarakat itu sebetulnya untuk membuat hidup mereka itu menjadi lebih ringan gitu ya, lighter life, punya hidup yang lebih ringan dengan mencoba menerapkan elemen-elemen minimalism. Ada 3, yaitu cukup, pilah, sama sadar. Cukup itu artinya selalu merasa enough gitu, selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya dan tidak berlebih-lebihan gitu ya. Pilah itu artinya kita bisa memilah dan memilih mana yang penting dalam hidup kita. Nggak cuma barang, tapi juga pikiran gitu ya, misalnya komitmen yang nggak bisa kita penuhi gitu ya, karena minimalism ini bisa diterapkan bukan cuma di rumah, tapi juga di pekerjaan sebetulnya, di kehidupan sosial dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu sadar. Sadar itu artinya ketika kita melakukan konsumsi, itu tuh kita betul-betul tahu apa dampaknya buat diri kita maupun buat lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Cukup, pilah, dan sadar. Jadi memang banyak masyarakat kita, ya termasuk juga saya mungkin ya, kadang lapar mata gitu ya. Lapar mata, bener. Ini sebenarnya nggak penting gitu, tapi kayaknya bagus gitu. Iya, betul. Lalu beli. Padahal Padahal nilai tambahnya, kebermanfaatannya tidak maksimal. Iya. Itu salah satu ya. Salah satunya gitu. Apalagi sekarang tuh ya data dari We Are Social 2024 ya, Indonesia tuh masuk ke peringkat 10 besar negara yang paling sering belanja online. Waduh. Kita tuh masuk 10 besar gitu, jajaran yang belanja online-nya banyak gitu, dan itu tuh ternyata kenapa bisa terjadi? Karena banyak stimulus nih, diskon. Belum lagi nanti ada namanya affiliate program. Terus tanggal kembar tiap bulan. Bang View suka ikutan nggak tuh? 12-12, 6-6-4-4. Jadi kalau tanggal kembar katanya diskonnya jadi lebih banyak gitu. Nah, karena Kota Jakarta itu juga diskon semua tuh. Iya, jadi diskon itu dibikin setiap hari selalu ada gitu, yang bikin belanja makin mudah, dapat barang makin mudah gitu ya. Jadi orang terus pengen berkonsumsi. Padahal yang namanya tiap kita melakukan konsumsi itu tuh kita ngambil resource dari planet kita gitu, dari bumi. Apapun yang kita konsumsi itu pasti kita ngambil resource dari planet bumi gitu. Jadi Mbak SP memang yang online ini luar biasa marak di kita. Masya Allah. Belanja online marak, judi online marak, pinjol online, pinjaman online, prostitusi online juga. Ada juga. Waduh, luar biasa juga merebaknya di kita. Nah, saya ingin kaitkan begini Mbak SP ya. Kan banyak korban judi online itu tadi kelas menengah bawah gitu ya. Bagaimana mereka yang harusnya tadi uang itu untuk dikonsumsi itu digunakan judi. Nah, gimana ini cara kita mengedukasi, memberi ya semacam apalah ya, pengetahuan, pemahaman kepada saudara kita ini agar uang yang terbatas itu tadi bisa optimal buat keluarganya atau minimal buat dirinya sendiri gitu. Tadi memang sudah dijelaskan ya, tapi mungkin agak yang lebih spesifik gitu. Iya. Oke. Ini sebelumnya saya sebagai generasi muda ya, yang nggak muda-muda amat sih gitu. Cuman pada intinya prihatin banget sama kondisi judi online ini gitu, karena mungkin dengar dari teman-teman tuh kayak ini tuh ibarat udah menjadi aktivitas yang sangat adiktif. Dulu tuh kita mungkin dengar adiksi itu masih istilahnya game gitu ya, adiksi game gitu ya, yang diakui sama WHO itu kan adiksi game gitu ya. Belum ada tuh adiksi internet. Nah, di bukunya Prof. Jalaluddin Rahmat kan dibilang WHO nggak ngedefinisiin adiksi internet gitu, tapi dia bilangnya adiksi game. Nah, sekarang internet juga udah menjadi satu adiksi. Adiksi itu apa sih? Adiksi itu ketika kita udah nggak bisa mengontrol gitu ya. Kan cara mendiagnosisnya itu kan ketika udah nggak bisa dikontrol, ketika udah mempengaruhi kualitas hidup seseorangnya gitu ya, dan batas toleransinya, ibaratnya kalau kita minum obat, dosisnya yang tadinya 5, terus naik jadi 10, naik jadi 15, batas toleransinya tuh naik terus gitu. Jadi sebetulnya kalau ngomongin masalah judi online ini,
kompleks banget gitu ya. Ada faktor sosial juga, sosial ekonomi, ada faktor psikologis juga gitu ya, karena itu udah menjadi perilaku adiksi bagi si perilakunya itu sendiri gitu. Dan pendidikan juga gitu, jadi sangat multifaktorial, faktornya tuh banyak sekali gitu. Nah terus kalau misalnya ditanya solusinya itu seperti apa, wah itu harus edukasi yang berlanjutan. Tapi mungkin di sini saya akan coba sharing dari sudut pandang teman-teman Life Witless yang sudah menerapkan gaya hidup mindfulness, gaya hidup minimalis berkelanjutan gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah sama konsumsi gitu ya, spending uang kita gitu ya. Kita punya sebagai konsumen punya power gitu ya, power untuk memilah, memilih dan merespon apa yang ada, memilah mana yang penting mana yang enggak, memilih mau dikemanakan uang kita, memilih mau dipakai kemana waktu dan tenaga kita gitu ya, dan juga merespon stimulus yang ada gitu ya. Merespon tuh maksudnya ada diskon, kita mau belanja apa enggak gitu ya. Ada orang-orang lagi pada main judi online, kita mau ikutan apa enggak gitu ya. Apapun gitu ya, kita mau ikutan atau enggak. Nah itu sebenarnya superpower yang kita punya sebagai konsumen, memilah, memilih, merespon. Tapi harus punya ilmu pengetahuan itu gitu. Ya. Nah caranya gimana gitu ya? Caranya itu adalah dengan menerapkan mindfulness gitu. Betul-betul sadar dengan kita tuh punya superpower, dan cara mengaktifkannya itu adalah dengan belajar untuk bijak berkonsumsi gitu. Jadi nggak ada yang salah sama konsumsi, karena kita hidup butuh konsumsi. Yang keliru itu adalah kalau kita terjebak sama konsumerisme gitu. Konsumerismenya itu yang menyebabkan akhirnya kita jadi terjebak. Jangan sampai penghasilan 5 juta dihabiskan semua, apalagi yang 4 jutanya dibuat judi. Mau makan apa lo? Iya. Nah, Sobat PPATK, ini juga kesempatan ya untuk kita diskusi ya, bagaimana supaya Sobat PPATK itu tidak terlibat judi online. Kan sebenarnya uang judi yang kamu pakai tadi kan bisa dikonsumsi secara optimal, dan sebagian tadi untuk investasi, kan gitu ya Mbak? Lalu kemudian komposisi dari penghasilan tadi supaya konsumsi kita terpenuhi, tapi juga bisa untuk menabung atau investasi. Ya, Yang inilah yang dilakukan. Yang dilakukan saya ya gitu. Ini jadi sharing aja ya gitu. Ini kalau sama sih pada prinsipnya itu, yang paling pertama perlu dilakuin itu adalah nyatet ya gitu. Banyak sumber yang bilang, ada yang bilang kalau untuk kebutuhan produktif itu ya, maksudnya pengeluaran kebutuhan utama gitu ya, itu ada yang 30%, ada yang 50% gitu ya, tergantung memang kebutuhan kita gitu. Tapi pada intinya dan kesanggupan menahan nafsu tadi. Iya, sandang, pangan, papan gitu kan yang paling utama gitu kan, makan gitu ya. Nah ini ada juga yang diterapin waktu itu ya, terkait benda-benda yang mau kita beli gitu ya, itu tuh memang harus betul-betul kita pikirkan bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama, yang panjang gitu. Contoh nih misalnya beli satu baju gitu, usianya tuh pastiin memang itu bisa tahan lama gitu, tahan lama supaya kita tuh nggak beli terus gitu, karena kita sadar dari baju itu limbahnya itu bisa mencemari lingkungan kalau beli terus gitu ya. Oh jadi sampai ke sana ya berpikirnya, sampai ke gitu. Menjaga lingkungan hidup. Justru ya? itu poinnya gitu kan. Tadi kan cukup pilah, sadar. Nah sadar di sini itu tuh elemen yang terakhir itu sadar dampaknya terhadap diri kita. Diri kita tuh artinya buat psikologis kita, buat kondisi ekonomi kita gitu ya, buat kedamaian batin kita gitu ya, dan juga sadar terhadap dampaknya ke lingkungan sekitar, ke keluarga gitu ya, ekonomi keluarga gitu ya, terus kemudian lingkungan, limbahnya buat lingkungan gitu. Jadi ketika beli barang, yang saya pikirin itu waktu dulu ya, bukan barangnya itu sampai di tangan kita selesai gitu, tapi justru pas ketika lagi nerima barangnya itu tanggung jawab setelah pemakaiannya. Sampai segitunya ya, detail ya. Tanggung jawab setelah pemakaiannya. Gimana biar barang ini tuh selesai sampai habis masa pakainya gitu. Istilah kita pakai sampai rusak. Mbak Espi, selalu tuh kita dihadapkan kepada
situasi suasana yang agak sulit tuh Apa tuh? memberikan sikap gitu ya. Katakanlah ya, saya ini memang sudah alokasikan untuk belanja baju bulan depan karena memang ada sesuatu kebutuhan. Nah, ketika kita keluar rumah sekedar untuk cuci mata, lalu kemudian melihat di toko itu ada diskon 70%. Iya. Baju yang kita inginkan. Nah, ini bagaimana nih memanage hati, keinginan, tuh, perasaan itu kan kadang-kadang di situ dilemanya, beli nggak itu susah gitu kadang-kadang. Oke. Atau ya banyak kita salah gitu ngambil keputusan. Atau gimana kira-kira itu? Iya, kayak ini menarik nih karena kita sering berhadapan sama situasi yang kayak gitu. Nah, tapi saya mau kasih bocoran dulu nih sama Bang Vio gitu ya. Jadi karena saya juga dari ilmu komunikasi gitu ya, sedikit banyak juga tahu tentang marketing. Yang namanya diskon, yang namanya promosi, itu tiap hari pasti ada. Pasti ya. Nggak bakal nggak ada gitu. Jadi misalnya dibilang diskon tanggal kembar gitu. Sebenarnya ya itu diskon yang memang ada, yang sebetulnya tiap hari juga ada gitu. Nggak mungkin nggak ada. Jadi pertama itu sadar gitu, sadar kalau yang namanya diskon pasti selalu ada. Pasar itu supply dan demand itu selalu ada gitu. Kalau kitanya butuh, produsen pasti nyiapin gitu kan, pasti selalu kayak gitu. Nah, yang kedua, yang paling penting itu adalah semenjak kenal minimalism, saya itu nggak pernah keluar rumah dengan tanpa tujuan, tanpa tujuan gitu. Misalnya kalau mau belanja gitu ya, biasanya dicatat dulu mau belanjanya tuh apa dulu. Dari rumah udah dicatat ya, bukan datang dulu terus mikir mau beli apa, karena biasanya beli yang enggak nanti gitu ya. Gitu. Jadi kita mau cari apa kita catat dulu, dan yang ketiga itu biasanya kita kalau belanja nggak lagi lapar. Itu penting. Lapar mata atau lapar semua, lapar mata, lapar perut. Karena bayangin nih kita lagi puasa misalnya gitu ya, terus nyari takjil sore-sore, kayaknya pengen semua dibeli kan. Secara psikologis tuh kan kayak gitu ya. Jadi impulsif, namanya impulsif buying. Akhirnya muncullah mindless buying ya, mindset mindless buying yang kayak buy now, cry later, mending beli sekarang daripada nyesel. Iya nggak sih? Kan itu suka muncul ya kayak gitu ya. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli, kayak gitu kan ya. Itu suka muncul tuh kayak gitu. Jadi pertama tuh perlu sadar. Nah, terus mungkin yang terakhir itu biasanya tuh kalau mau belanja memang difokuskan tempatnya gitu. Jadi saya jarang banget tuh yang namanya belanja ke tempat yang besar yang akan membuat kita tuh banyak ngelihat hal-hal yang harusnya tidak kita lihat dan menimbulkan kayak ih lucu ya, wah lucu tuh udah kata pertama kalau buat cewek ya gitu. Lucu tuh udah menjadi stimulus pertama yang bikin kita akhirnya pengen punya, pengen mengadopsi gitu. Jadi harus ini sih mindsetnya dari mindless buying jadi mindful buying gitu. Jadi belinya tuh mindful gitu dengan penuh pertimbangan. Memang kita butuh sama hal itu. Gitu. Tadi memanage hati tadi gimana tuh? Iya tadi memanage hatinya ya itu dikontrol dengan superpower yang kita punya tadi. Gitu. Mindful, bijak berkonsumsi, ya? Mindfulness gitu. Kita butuh atau enggak. Terus satu lagi mungkin gini, saya tuh kadang kalau misalnya mau beli sesuatu gitu ya, saya misalnya ada rentang harganya. Kalau harganya di bawah 100.000, saya tulis dulu gitu ya. Ini dalam 1 pekan masih saya pikirin nggak ya? Kalau 1 pekan lebih saya masih pikirin, oh berarti saya perlu gitu ya. Oh ini dari sisi waktu ya? Gitu. Terus misalnya mau beli barang di atas 500.000 gitu atau 1 juta, ini tiap orang beda-beda ya batasnya gitu ya. Di atas 1 juta mau beli gadget misalnya, itu saya periode waktunya ditambah. Misalnya 2 minggu atau 30 hari deh gitu. 30 hari masih dipikirin nggak ya? Kalau masih dipikirin gitu ya, mungkin udah saatnya saya riset dan beli gitu. Jadi kita punya toleransi waktunya gitu untuk membeli sesuatu gitu. Itu mungkin bisa bantu untuk apa ya, kalau bener-bener kita orangnya impulsif ya, pengen apa-apa langsung beli gitu, karena uangnya unlimited kali ya. Gitu. Jadi itu bisa digunakan untuk ngontrol juga sih, untuk ngontrol hal-hal yang impulsif, yang tiba-tiba muncul terus pengen beli gitu. Itu kiat-kiatnya ya, salah satu ya. Gitu. Nah kemudian ini tadi ya kembali ke pemakai atau pemain judi online ya.
kan konsumsi untuk judi online 100.000 itu kan luar biasa tuh kan. Supaya dia optimal, efektif, bagaimana mengalihkan uang yang untuk judi online tadi itu bisa lebih untuk konsumsi yang bermanfaat, lalu kemudian investasi yang berguna gitu. Iya, ini lagi-lagi ya kalau judi online itu kan multifaktorial ya. Kita perlu lihat juga si pelakunya itu tuh tahapannya udah di mana pertama gitu. Apakah memang sudah sampai ke level adiksi gitu ya, udah bener-bener kecanduan yang memang butuh pertolongan profesional. Itu kan pasti harus diterapi ya, nggak bisa nggak bisa harus dilihat level ininya ketergantungannya gitu. ya. Iya, betul gitu. Atau memang masih di level yang tadi sebatas boros atau impulsive buying gitu ya. Nah, kalau misalnya impulsive buying, yaitu tadi perlu support mungkin ya dari lingkungan terdekat, dari lingkungan teman-teman sekitar untuk bantu dia jadi lebih sadar dengan pengeluaran yang dia lakukan gitu. Dan itu mungkin baru lingkungan terdekat ya, kita nih salah satunya nih podcastnya Bang View itu juga fungsinya ya untuk mengedukasi gitu ya, betapa nanti judi online ini mungkin di level awal coba-coba, sama lah kayak adiksi narkoba atau alkohol ya. Kan awalnya coba-coba gitu ya, coba-coba tapi ternyata dapat reward makin tinggi gitu ya, batas toleransinya naik terus gitu ya, akhirnya masuk ke fase ibaratnya kalau orang pakai obat-obatan itu kan sakau gitu ya, kalau nggak main ada yang kurang gitu kan. Nah, akhirnya kalau udah sampai level adiksi udah susah tuh ngobatinnya gitu. Iya, memang begitu prakteknya di judi online tuh. Jadi kita kalah 10 kali, terus kemudian kelihatan tuh tren untuk semangat berjudinya itu menurun karena ketiadaan uang dan lain-lain. Lalu dikasihlah dia reward, bonus macam-macam gitu kan. Semangat lagi nih orang bermain lagi. Caranya tuh banyak, ada yang mencuri, ada yang menipu dan lain-lain. Nah, kembali lagi kita bagaimana mengkonsumsi itu bisa lebih tadi berdasarkan nilai manfaat ya dari sisi waktu dan lain-lain. Kemudian apalagi tuh tips yang bisa dikasih kepada sobat PPATK nih Mbak. Sobat PPATK nih di rumah, salah satu hal yang penting juga gitu ya di luar sana yang perlu kita tahu, tiap kita mengkonsumsi barang atau jasa apapun itu yang ada di luar sana gitu ya, sebenarnya kita itu mengambil sumber daya yang bumi kita punya gitu. Itu yang perlu kita sadarin gitu. Makin banyak konsumsi kita, apalagi konsumsi yang nggak bertanggung jawab ya gitu, itu bakal banyak makin banyak resource dari bumi yang diambil. Itu pertama yang harus kita tahu. Nah, yang kedua, tiap kita konsumsi barang atau kita ngadopsi barang yang kita punya, itu tuh sebenarnya banyak biaya-biaya tersembunyi di baliknya. Kan bukan cuma beli doang ya, kita beli handphone gitu, biaya belinya doang enggak gitu, tapi ada hidden cost atau cost biaya-biaya tersembunyi di baliknya. Contoh nih, biaya untuk servis kalau nanti rusak, biaya untuk naruh bendanya di mana gitu, biaya ngecasnya gitu ya, beli aksesorisnya gitu ya, terus biaya untuk asesor benda-benda untuk melengkapi itu gitu. Jadi pada intinya tuh banyak biaya-biaya di baliknya yang harus kita siapkan gitu. Jadi harus bertanggung jawab betul gitu dengan apa yang kita konsumsi, apapun itu, baju, gadget, make up, mungkin yang cewek-cewek ya gitu, make upnya belum habis sudah beli yang baru lagi misalnya gitu, parfum gitu ya, kalau belum punya 10 koleksi skincare ya, skincare gitu, atau mungkin ini deh yang digital things ya di handphone gitu, misalnya main games, terus kalau belum punya koleksi avatar atau apanya gitu ya, kayak gitu ada kurang gitu rasanya gitu. Kalau nggak subscribe aplikasi rasanya kurang gitu. Ini cowok-cowok nih. Gitu. Iya, beli sendal ya. Sendalnya 1,5 juta, tapi aksesorisnya beli lebih dari 1 juta. Yang tempelan-tempelannya ya. Tempelan-tempelan. Mbak Esvi, ini ada juga satu fenomena ya di tengah sobat PPATK, di mana misalnya terlalu banyak barang. Katakanlah sebuah rumah tipe 21 misalnya ya. Itu kan untuk supaya lega
dalam satu keluarga berjumlah 5 tuh harusnya kan nggak banyak barang, tapi dipenuhi oleh separuh barang gitu ya. Karena tadi itu gampang belanja online segala macam, beli, tapi tempatnya nggak tahu taruh di mana. Mau dibuang sayang, mau dijual nggak sayang juga gitu ya. Atau gimana tuh perilaku ini bisa gimana yang bilangnya? Diantisipasi gitu ya. Gimana ya? Iya, menarik ini kalau udah ngomongin soal barang itu bahasannya sendiri lagi nih. Tapi mungkin satu lagi tadi elemennya kan cukup pilah sadar gitu ya. Nah, cukup pilah sadar gitu. Nah, yang poin sadar nih, kita tuh perlu tahu ya, saya baca di website Becoming Minimalist, katanya orang-orang itu dari 100% barang yang dipunya, itu tuh sebenarnya bisa hidup dengan hanya 20% barangnya, gitu ya. Jadi yang 80% sebenarnya itu nggak esensial, gitu. Bukan nggak butuh, mungkin nggak esensial gitu ya. Artinya kita bisa bertahan dengan 20% barang yang kita punya. Jadi bayangin berapa banyak barang-barang yang non esensial yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film The Minimalist tuh, kan masih ada ya kayaknya streaming gitu ya. Itu ada orang ekstrim, dia barangnya tuh banyak banget gitu. Dia pengen terlepas dari barang-barang yang terlalu banyak itu. Jadi dia bikin kegiatan yang sangat ekstrim. Semua barang yang dia punya di rumah dia masukin ke dalam kardus. Ditutup semua tuh ya di dalam kardus, dia label-labelin ini barang ini, barang ini, barang ini. Nah, habis itu dia hidup dengan barang-barang yang di dalam kardus tertutup. Tiap dia butuh barang, dia keluarin dari kardusnya satu-satu. Gitu. Tiap dia butuh, dia keluarin satu-satu. Apa yang terjadi setelah beberapa bulan, ternyata dia hanya berapa kardus doang yang kebuka. Sisanya itu nggak kebuka gitu. Nah itu kan ngebuktiin ya kalau misalnya ternyata kita bisa hidup dengan barang yang secukupnya aja, yang esensial buat hidup kita gitu. Jadi itu langkah pertamanya itu sebenarnya itu sadar kalau ya barang-barang itu yang kita butuhkan hanya yang esensial yang kita butuhkan gitu. Nah yang kedua mungkin kalau misalnya teman-teman mau belajar jadi minimalis gitu ya, mau belajar tentang minimalism, coba deh mulai dengan tahap decluttering namanya. Decluttering itu artinya memilah dan memilih barang mana yang mau kita keep, yang mau kita simpen, barang mana yang mau kita let go. Let go itu artinya kita lepas. Gitu. Caranya banyak, itu topik sendiri, caranya banyak. Tapi kalau saya ya di rumah tuh biasanya yang saya paling sering lakukan itu bikin 3 box gitu ya. Karena mungkin kan kalau namanya beberes, kalau kita luangin seharian kan waktunya nggak ada gitu. Tapi saya bikin 3 box biasanya. Box barang yang masih mau saya pakai, box barang yang akan saya donasikan atau saya jual gitu ya, sama yang belum saya decide, yang belum saya putuskan mau dikemanain gitu. Jadi sambil hari-hari gitu ya ngerjain kayak, wah ini baju nih udah jarang disentuh, jadi deh saya masukin box yang donasi gitu ya. Terus wah ini sering dipakai, saya taruh di box yang saya keep, yang saya simpan gitu. Terus ada yang ini kasih apa enggak ya, jual apa enggak ya, saya masukin ke box yang satunya. Nanti saya evaluasi kalau udah 1 bulan gitu misalnya atau 2 bulan gitu. Wah ternyata box donasi atau jualnya udah banyak, berarti saya bawa ke tempat-tempat yang memang menerima itu. Ada banyak gitu ya, bisa lewat donasi barang atau di kegiatan Live Witless kita biasanya sering kemarin baru bikin tuh namanya saling silang free market. Jadi pasar gratis barang bekas, saling tukeran barang. Orang datang ke situ bukan keluar uang belanja tapi tukeran barang. Barangnya apapun gitu. Nah, itu lama-lama sedikit-sedikit akhirnya terbiasa hidup dengan benda-benda yang esensial aja terhadap hidup kita gitu, dan rasanya nyaman banget. Kalau barang yang memakan tempat, iya. Biasanya maksudnya gimana nih misalnya? Katakanlah lemari ya. Lemari itu kan sebenarnya udah nilai manfaatnya udah berkurang, tapi tetap karena perasaan ingin yang baru beli, padahal itu belum, yang lama belum rusak gitu. Nah, ini kan kalau tadi 3 box kan masih ada lah kecil tempat yang bisa besar. Iya. Nah sebenarnya banyak cara sih. Ini saya juga belajar dari ayah saya di rumah ya. Ayah saya tuh senang banget bikin DIY. Jadi kayak bikin sesuatu sendiri. Itu kalau udah bosen mungkin bisa dibongkar terus dibikin ulang jadi sesuatu yang menarik. Itu namanya upcycle. Jadi meningkatkan nilai barang. Tapi bukan dibuang gitu aja. Ingat tadi saya bilang perjalanan konsumsi itu bukan selesai kita beli terus kita punya barangnya, tapi tanggung jawab setelah pemakaiannya sampai si usia barang itu tuh bener-bener udah nggak bisa lagi dipakai gitu.
Ya, luar biasa ya Sobat PPATK ya. Iya. Banyak pengetahuan ya, ilmu yang kita peroleh dari Mbak SP. Oke, jadi seneng banget bisa ngobrol sama Bang View. Jadi sebenarnya yang pengen coba teman-teman Life Fitness sampaikan di sini itu adalah supaya teman-teman itu bisa selalu merasa cukup, lekat dengan cukup, supaya hidup penuh syukur dan bahagia. Kalau kita udah ngerasa cukup, being enough sama apa yang kita punya, itu kita akan mudah tuh dan nggak gampang terpengaruh sama lingkungan luar, apapun itu. Misalnya tren beli barang atau judi online tadi misalnya gitu ya, ikut-ikutan apa kata orang gitu, yang akhirnya bikin kita jadi teradiksi gitu ya, jadi addicted sama sesuatu gitu. Jadi itu yang mau kita ajak, please untuk coba untuk lekat dengan cukup supaya kita bisa merasakan hidup yang penuh syukur dan juga meraih bahagia. Terima kasih banyak nih Mbak Esti, banyak sekali pengetahuan ya yang kita dapatkan dari Mbak SV. Dan tentu Sobat PPATK ya, ketimbang kamu habiskan uang 100.000 buat judi online, itu kan bisa lebih bermanfaat kalau dikonsumsi ataupun ditabung ataupun diinvestasikan ya. Kamu main judi bisa, kenapa nabung nggak bisa? Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?